Banyak orang tertipu, banyak ibadah tapi hatinya kotor, tidak dibersihkan. Sehingga bisa jadi dengan kekotoran hati amal ibadahnya tidak diterima atau habis pahalanya. Maka insya Allah silsilah yang akan kami hadirkan, silsilah membersihkan hati. Hati siapa? Bukan hatinya dia, hatiku, aku, hati kita sendiri. Maka kalau sudah hatinya bersih, benar, subhanallah, itulah kekasih Allah. Membersihkan hati. Kita mulai malam hari ini adalah membersihkan kekotoran hati kita yang menjadi sebab kita sombong. Kesombongan. Sombong ini sifat jelek. Dan sombong ini bermacam-macam sebabnya. Kalau kita perhatikan, semua sebab kesombongan itu justru karunia Allah. Karena diberi oleh Allah karunia, dia lupa kalau itu nikmat, seolah-olah dari dirinya, sehingga dia lupa mensyukuri, malah hasilnya yang ada justru sombong. Dengan kelebihan yang Allah berikan, dia sombong, merendahkan orang lain. Kita rinci nanti insya Allah. Raja sombong, imam sombong, suri toladan dalam kesombongan adalah iblis. Iblis itu bukan makhluk abal-abal, ecek-ecek, maksudnya nggak ngerti ibadah, bukan. Iblis itu makhluk yang sangat kuat ibadahnya, punya segala-galanya. Jadi kalau kita sombong karena alim, iblis lebih alim. Kalau kita akan sombong karena kita merasa punya kebaikan, iblis lebih. Iblis itu ibadahnya banyak. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, prestasinya banyak. Prestasinya banyak, ibadah-ibadah. Seandainya kalau bicara hari ini, bicara tentang bangun masjid, dia juga akan bangun masjid kalau seandainya dia sebagai bangsa manusia. Ada bicara sholat malamnya banyak. Begitu hebatnya iblis di dalam urusan ibadah, diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama para malaikat. Dan di saat didudukkan dengan malaikat, tidak keciri kalau itu iblis. Bahkan di situ mengungguli malaikat. Ibadahnya seperti malaikat dan mengungguli malaikat, dahsyat iblis. Kemudian suatu ketika Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam, waqad karramna bani Adam, Nabi Adam dimuliakan, anak keturunannya. Kita ini dimuliakan sesungguhnya. Cuman kadang kita mengotori diri kita sendiri. Setelah Nabi Adam diciptakan, karena ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah, bukan karena zatnya adalah tetap makhluk dari tanah. Dimuliakan oleh Allah, ya Allah menghendaki kemuliaan pada Nabi Adam dan keturunannya. Lalu Allah menyuruh kepada iblis, kepada malaikat, bukan iblis, kepada malaikat yang di dalamnya iblis ada. Di saat Allah memerintahkan, malaikat, ini makhluk istimewaku, sudah aku ciptakan, beri penghormatan kepada dia. Isjudu, sujudlah kalian wahai para malaikat. Semua yang ada di tempat itu suruh sujud. Sujud penghormatan kepada Nabi Adam, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah hanya untuk Allah, kepada Allah, karena Allah. Sujud penghormatan. Dan malaikat kompak sujud semuanya. Fasajadu illa iblisa, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud, tidak sujud, karena dia menggunakan logikanya, akalnya.
Dan karena kekotoran hatinya ternyata. Jadi orang kotor hati bisa beribadah, cuman ibadahnya jadi sia-sia. Makanya bisa saja ibadahnya hanya pengen disanjung, dia hanya karena sudah terlanjur mempertahankan prestasi dia itu. Ibadahnya hebat. Seperti orang menjaga puasa Senin Kemisnya sampai 20 tahun. Biar prestasi ini tidak runtuh, terus dia menjaga puasanya, tapi tidak karena Allah. Nah, iblis di saat disuruh sujud, tidak sujud. Dan rupanya dia punya alasan. Sederhana alasannya begini loh ya. Siapa ini? Makhluk apa ini kok aku suruh sujud kepada dia? Prestasinya apa? Aku sudah punya prestasi sujud ribuan tahun, tapi dia baru diciptakan. Sholat aja belum punya Nabi Adam. Sholat, sedekah belum, baru diciptakan, belum punya amal baik, belum punya prestasi. Ternyata ini ujian. Maka tolong, kita sering diuji di kiri kanan kita orang yang tampak di mata kita lebih rendah dari kita. Akan tapi bisa saja itu ujian pembantu di rumah kita, pegawai kita, orang-orang yang tampak lebih rendah dari kita. Jangan-jangan itu ujian, gara-gara ujian seringan itu kita runtuh. Kapan kita runtuh? Merendahkan dia, merendahkan, maka tidak lulus ujian. Iblis rupanya mikir ya, prestasi apa kok sampai aku harus sujud kepada dia? Enggak deh, enggak level dong, masa seperti saya harus sujud kepada Adam, bukan level. Dan enggak ada prestasi dia, saya hormat ke dia, enggak deh. Lalu tidak sujud, betul, karena dia tidak ngerti kalau ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tampak betul malaikat adalah tetap malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu menjalankan perintahnya. Iblis adalah iblis, sebanyak apapun kebaikannya, ternyata diuji dengan Nabi Adam, gagal. Illa iblis, iblis tidak mau sujud. Aba, nggak mau dia. Wastakbaro, sombong lah. Ada kesombongan di dalam hatinya. Merasa dia ini paling kaya, mungkin kalau hari ini saya orang kaya. Sorry dong duduk sama orang begini. Saya pejabat tinggi dong. Saya orang alim. Saya ahli ibadah, ahli torekoh kayak atau apa macam-macam. Lalu merendahkan orang lain. Kemudian lihat, sudah begitu kan salah dia. Nah, ini ciri-ciri. Kalau Anda punya ciri-ciri kayak iblis, ya sombong. Kemudian kan diingatkan, ditanya kenapa iblis kau tidak sujud kepada Adam. Dan itu sudah merupakan teguran. Apa yang menjadikan engkau tidak bisa sujud kepada Adam? Padahal sujud rukuknya iblis selama ini ibadahnya katanya karena Allah, patuh dengan perintah Allah. Ini diperintah oleh Allah, kenapa kok tidak mau? Maka dalam ibadah kita ini harus kita dahulukan kepatuhan kepada Allah. Bukan melihat seperti apa pekerjaannya. Ka'bah adalah benda. Kita disuruh menghadap ke sana, bukan kita nyembah Ka'bah. Perintah Allah. Biarpun ibadahnya orang hebat ngadepnya ke arah timur, ya nggak sah, nggak dianggap. Biarpun katanya lillahi ta'ala, beribadah tapi tidak melalui petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diterima. Dia berhujjah, dia merasa rupanya, lah ini loh perasaan merasa lebih unggul ini kan repot. Sebab keunggulan yang sesungguhnya adalah di mata Allah, bukan perasaan kita. Dia mengatakan, ana di saat itu khairun minhu, aku lebih bagus dari dia ya Allah. Di hadapan Allah berani ngomong aku lebih bagus. Kau ciptakan dia Adam dari tanah dan telah kau ciptakan aku dari api. Di Al-Quran begitu. Logika secara akal dari mana penjelasan bahwasanya api lebih bagus daripada tanah itu mulai kapan? Itu kan perasaan dia, ini perasaan. Jadi sombong itu dikuasai oleh perasaannya. Dan mulai kapan tanah lebih bagus dari api atau api lebih bagus dari tanah? Nggak ada. Semuanya adalah di hadapan Allah sama. Makhluk Allah.
Aku makhluk, pembantuku makhluk. Aku makhluk, pegawaiku makhluk. Aku makhluk, bawahanku makhluk. Sama di hadapan Allah. Tidak perlu mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus. Aku lebih bagus. Nah, setelah itu lihat. Diusirlah iblis. Diusirlah iblis. Karena dia bukan bertobat. Dan setelah diusir iblis itu, minta. Rupanya ada sesuatu. Minta agar diperpanjang umurnya untuk bisa menggoda anak Adam ini. Lihat. Dan dikabul oleh Allah. Sudah iblis. Begitu maha kasihnya Allah kepada hambanya minta. Mintanya iblis coba kalau dia pinter beneran. Daripada minta dipanjangkan umur untuk menggoda anak Adam, mending minta dikasih pengampunan, kan beres. Cuman memang orang keblinger, makhluk keblinger seperti itu. Minta, beri aku tempo ya Allah untuk bisa mengganggu anak Adam. Dan diberi tempo iblis sepanjang-panjangnya. Nah, ini kisah iblis. Makanya kita harus cermati, jangan-jangan sifat ini nempel pada kita. Sombong, dan sombong itu adalah dibenci oleh Allah. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Kalau ada kesombongan, enggak masuk surga. Sesuai dengan kadar kecilnya. Dicas, dipanasin dulu, dibakar dulu. Bahkan bisa sampai kesombongan yang mengeluarkan orang dari iman. Ini contoh. Orang sombong, imamnya adalah iblis. Sombong dengan ilmu bahaya. Iblis ada ilmunya sombong. Dan itu nanti biasanya, itu nanti ribut dengan sesama. Sehingga seolah-olah bukan urusan ilmu saja. Sebetulnya bukan ilmu yang dicari, dunia. Pokoknya dunia. Sanjungan, tahta, sampai nanti adalah harta. Harta berebut dunia dengan ilmunya. Ilmunya bisa dijual nanti pada akhirnya. Bahkan mungkin kalau dia, mohon maaf ini, kalau dia dalam sebuah keluarga, tampak jahatnya dia suatu ketika nanti. Biarpun hari ini mungkin tampak dia ahli dzikir, sorbannya lebih gede dari ini barangkali, Masya Allah. Kalau jalan kelihatan menunduk, tapi kalau ada kesombongan di dalam hatinya, lihat nanti akan tampak. Bapaknya meninggal dunia, lihat kekotoran hati akan tampak. Lihat rebutan kantin pondok, ribut dengan saudaranya, tidak beres-beres, Masya Allah. Padahal dia katanya guru torekoh mungkin, mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu bersihkan hati, yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, tapi ternyata mendengki kepada saudaranya. Saudaranya pun akhirnya didengki, seperti iblis mendengki Adam. Nah, ini saudaranya didengki, kekotoran hati. Apalagi nanti sahabat-sahabat yang lainnya tidak senang orang lain sukses, na'udzubillah, yang punya ilmu. Kemudian yang punya kekayaan pun juga demikian. Ayo, siapa? Kita perlu koreksi. Siapa? Kalau Anda orang alim, renungi diri Anda sendiri. Ilmu itu untuk menjadikan kita selamat, untuk kita beramal, bukan untuk pamer. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk merendahkan orang, hai hamba Allah. Kita belajar ilmu untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan, untuk kita selamat di hadapan Allah, bukan mendapat ilmu. Maka disebutkan oleh baginda Nabi, ada orang mencari ilmu untuk kepentingan dunia, ilmu akhirat tapi untuk dunia. Man talaba ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, orang mencari ilmu yang seharusnya karena Allah, tapi la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya, ternyata dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk kepentingan dunia, untuk tahta, untuk harta. Lam yajid arfal jannati, tidak akan bisa mencium bau surga. Nah, maka muncul orang alim yang sombong nanti. Wah, kerjaannya itu hanya pengen. Hari ini sombong itu muncul bermacam-macam. Ada setan viral, dia bergabung dengan setan viral. Dengan ilmunya bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, hanya berpikir bagaimana viral, bagaimana terkenal, bagaimana disanjung-sanjung. Oh, menjadi paling, mungkin kalau bahasa trending dia disebut-sebut hari ini. Omongannya, hati-hati. Kekotoran hati seorang ulama, seorang alim, hati-hati. Yang alim, ayo koreksi agar tidak sombong. Ketahuilah bahwa kami teringat seorang alim besar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau kalau bertutur kata, kalimatnya fasih dan enak didengar. Sepertinya ada yang menyanjung beliau itu, kalau omongan Anda kok enak sekali. Di saat disanjung semacam itu, langsung beliau sadar bahwasanya, dan beliau berkata bahwasanya, jika suatu ketika omonganku enak didengar, mudah difahami, itu
Aku yakin yang datang ini ada orang kekasih Allah yang kebetulan cara fahamnya tidak cepat, sehingga Allah bimbing aku agar aku ngomong yang fasih biar dipahami oleh dia. Gak berani dia menisbatkan kelebihan kepada dirinya, malah nyari orang yang paling bodoh. Bisa jadi di sini ada kekasih Allah, cuman akal fahamnya lambat, sehingga Allah bimbing lisanku untuk ngomong fasih yang enak dipahami agar dia faham. Orang hebat itu seperti itu, bukan hari ini hati-hati. Bisa jadi kita masuk wilayah seperti itu yang punya ilmu, sok berantem, sok sanjung, viral, sanjung. Baik. Kemudian yang lain adalah kekayaan. Kekayaan dari siapa coba? Kalau Allah ingin menghabiskan kekayaan bisa sewaktu-waktu. Sahamnya semuanya adalah dari Allah, nggak ada dari kita. Kekuatan akal kita, kekuatan tenaga kita, dan seterusnya. Kesempatan berbisnis. Lalu kenapa kok menjadi sombong dengan kekayaan yang Allah berikan? Dengan kekayaan, dia sombong. Bahkan lihat, kadang-kadang sebetulnya dia tidak kaya benar, hanya dia pengen disebut kaya. Ini sebetulnya sudah sombong sejati dia. Suatu ketika ada seorang, ini rombongan ibu-ibu. Ibu-ibu di sebuah perumahan yang katanya perumahannya orang kaya. Kita lagi bicara tentang keinsafan dan sebagainya, tiba-tiba beliau mengiyakan, betul Bu ya. Mohon maaf. Ini rata-rata kami yang di sini Bu ya, ini kayaknya katanya istrinya orang-orang kaya. Tapi mohon maaf Bu ya, rumah kami, mobil yang kami kendarai semuanya sertifikatnya tidak ada yang di rumah. Ini utang. Tapi biarpun ngutang, actionnya seperti orang kaya. Lihat. Nah itu memang model orang sombong. Dia pengen tampak hebat. Wow, kemana-mana pakai mobil, padahal dia punya utang. Dia nggak selamat kalau orang sombong. Itu dia ingin membesarkan kesombongannya, ditutupi dari manusia. Allah Maha tahu kalau itu nggak punya apa-apa. Hanya kejelekan umat Nabi Muhammad kan ditutup oleh Allah, nggak kelihatan. Kalau kelihatan tulis di jidat itu ngutang kan. Sebetulnya enak begitu biar nggak sombong kita. Utang bukan sebuah dosa kalau orang punya hajat. Tapi kalau menjadi tren untuk menampakkan kesombongannya, sombong pengen dipandang orang sukses, sehingga dia tidak peduli dengan Allah, maka mungkin sekali dia akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya hanya untuk mengedekkan kesombongannya. Bisnisnya bagaimana? Ya curang nggak penting, yang penting aku menang nanti, aku dapat kekayaan. Sampai dia itu nggak peduli ngambil yang haram, mengambil yang haram. Gak peduli nanti harus ngerebut harta saudaranya. Gak peduli kalau ternyata kebetulan dia sombong dengan kekayaan, kok dia jadi pengurus masjid, duit masjid diambil. Kalau pengurus pondok, duit pondok diambil. Semua jadi kesombongan, pengen dianggap lebih. Sengsara. Akan tapi yang punya kekayaan, yang punya ketawaduan, lihat subhanallah, indah, kaya tawadhu. Sebetulnya itu antara kita dengan pembantu ini siapa yang lebih butuh? Apakah pembantu di rumah kita, pegawai di rumah kita itu butuh kepada kita, perlu kepada kita, atau kita perlu kepada mereka? Ayo merenung yang sejujurnya. Siapa yang lebih memerlukan? Seandainya pekerja, pegawai kita pergi, pembantu kita pergi, Anda masak sendiri, maksudnya. Bisa jadi kita lebih memerlukan mereka. Cuman karena kesombongan kita, sehingga kita adigang, adigung, adikuno, sewenang-wenang, seenaknya sendiri dengan pembantu di rumah kita, dengan orang yang ada di rumah kita, dengan bawahan kita. Sombong, tidak beruntung orang itu. Di saat memberi pun lihat orang sombong memberinya pun sudah nggak elok, nggak indah. Memberinya pun dengan merendahkan. Tapi kalau orang tawadhu ngerti bahwasanya ilmu tawadhu ada di hatinya, memberinya pun dengan penuh kasih sayang, penuh ketawadhuan. Karena dia sadar ada orang fakir, lihat, nggak bisa merendahkan kaya. Ini tidak. Maka tanda ketawaduan seseorang di saat bisa memberikan pada seseorang, dia mendahulukan terima kasih sebelum dia berterima kasih. Coba kita merenung sejenak. Ini orang fakir yang di hadapan kita. Anda orang kaya. Anda memberikan 1 juta rupiah. Dunia yang Anda berikan. Tapi gara-gara dia, Anda dapat apa coba? Dapat pahala yang luar biasa, yang abadi di akhirat. Jauh lebih besar yang Allah berikan sebab dia daripada Anda, apa yang Anda berikan. Lalu kenapa kita sombong? Ya karena kita ngikut gayanya iblis. Sombong, lihat.
Ini adalah bahaya, sombong karena kekayaan. Sombong lagi karena disebut oleh Imam Ghazali, sombong karena keturunan, karena nasab. Oh bapakku ini, yang hebat bapaknya, dia mah belum hebat. Makanya ada misalnya anak kiai kemana-mana bawa bapaknya, anaknya kiai. Yang kiai kan bapaknya, dia masih bahlul. Dia terus, ini bahaya sekali. Nasab yang, wah ayahku begini-begini. Yang hebat ayahmu, kamu belum. Dan kalaupun seandainya kita hebat, itu pun lihat, yang memberi Allah bukan dari diri kita sendiri. Dan memang inilah, kesombongan itu luar biasa, merusak. Sehingga betul-betul menjadi dilarang oleh Rasulullah SAW, karena dengan kesombongan nanti akan buahkan kerusakan yang banyak. Bermacam-macam kerusakan karena kesombongan. Dengan kekayaan, dengan kekuatan. Dan mestinya dengan kekuatannya itu adalah dia menolong yang lemah, tapi tidak. Karena memang modelnya orang sombong, maka dengan kekuatannya justru menindas. Lagi-lagi untuk menindas, untuk menggedekan kesombongannya. Dan masih banyak kalau kita rinci itu nanti. Maka tolong tengok diri Anda itu apa. Anda orang kaya, hati-hati. Jangan menjadi orang kaya, kaya yang sombong. Anda rugi, tempatnya neraka. Sedekah pun untuk gaya kesombongan, untuk meningkatkan kesombongannya. Biar disebut bahasa dia paling dermawan. Duh, bukan karena Allah lagi. Sehingga karena berbuat baiknya bukan karena Allah. Karena disanjung manusia, di saat sanjungan tidak ada, nggak berbuat baik lagi dia. Kapok dia. Terus kita lanjutkan kesombongan. Karena tahta dan seterusnya. Ada lagi sombong. Itu sombong dengan kelebihan. Ada orang sombong tapi belum sampai. Tapi sombong sifatnya. Fakir, orang bodoh, sombong. Makanya ciri yang disebutkan Nabi bukan sekedar batarul haq, menolak kebenaran, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Jadi sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haqqi, sombong itu adalah menolak kebenaran, dan ghamtun nasi, merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Nah ini sombong yang lain lagi adalah di antara kita tanpa kita sadari. Batarul haqqi, menolak kebenaran. Kuncinya sini, kalau sudah ada sombong nanti akan modelnya bermacam-macam. Kalau di dalam hati seseorang sering menolak kebenaran yang dikirim, sebetulnya itu nanti kalau jadi orang kaya, yang kaya sombong tadi. Jadi orang alim, alim yang sombong. Kenapa? Sombong itu dari hati. Tinggal modelnya saja, jadi apa saja akan jadi sarana sombong nanti. Jadi ahli ibadah pun ternyata dia akan tampilkan ibadahnya biar dianggap dia adalah orang yang paling sufi, yang paling ahli tahajud. Hanya untuk menampilkan kesombongannya. Permasalahan di dalam hati. Menolak kebenaran. Nah, ini bahaya di dalam diri kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.